Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah masih dalam siha wa afiah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan, pengawasan dan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kali ini kita akan membaca fikih dari kitab Tanwirul Qulub, yaitu fasol fi qismiz zakah, tentang kaitannya dengan pembagian zakat. Jadi biar tidak kita salah arah dalam mengarahkan menunaikan harta zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini bisa Anda ikuti dikoreksi dalam kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di halaman 226. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasol fi qismiz zakati, di dalam menjelaskan pembagian zakat. Tudfa'uz zakatu li thamaniyati asnafin. Zakat itu disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama ialah al-faqiruh, fakir. Siapa ini fakir? Wa huwa alladzi la mala lahu, yaitu orang yang tidak mempunyai harta. Wala kasabah laikun, dan tidak mempunyai kasab, usaha ataupun pekerjaan yang pantas. Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kasab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Bi ayyam qusan nisfi ma yahtajuhu. Jadi apalagi dia akan memenuhi 100% dari kebutuhannya. Apa yang dia punya, kalaupun dia punya harta, selalu kurang dari separuh kebutuhannya, selalu kurang dari 50% kebutuhannya. Tidak bisa apalagi sampai akan memenuhi 100% dari kebutuhannya. Untuk menunaikan 50% dari kebutuhannya itu tidak mampu dia. Contoh, kamay yahtaju ila asyratin, seperti ada seorang kebutuhannya 10 dirham katakanlah. Wala yamliku, dia tidak punya 10 dirham. Wala yaksibu, dia tidak punya usaha ataupun pekerjaan untuk menghasilkan 10 dirham. Illa dirhamaini, yang dia dapat hasilkan hanya 2 dirham saja. Au salasa atau 3 dirham saja. Padahal kebutuhannya 10. Untuk memenuhi 50%-nya saja, 5 dirham saja gak mampu dia. Mampunya hanya 2 dirham, 3 dirham, artinya di bawah 50% kebutuhannya. Maka orang itu masuk kategori fakir, dan dia pantaslah menerima zakat. Wal miskinu, dan yang ketiga adalah miskin. Dan yang kedua adalah miskin. Wal miskinu, dan yang kedua adalah miskin. Ini orang yang berhak juga menerima harta zakat. Wa huwa alladzi yaqdaru ala malin, dia adalah orang yang kuasa atas mempunyai harta. Au kasbin, dia kuasa untuk membuat usaha ataupun bekerja untuk mencari nafkah. Namun wala yakfihi,
semua itu tidak mencukupi. Contoh, kalau tadi tidak mencukupi 50% kalau fakir, kalau miskin ini tidak mencukupi 100%. Contoh, kamal la yahtaju ila asyrati darahimah, kamal yahtaju sebagaimana orang yang butuh ila asyrati darahimah 10 dirham, dia kebutuhannya dalam sehari 10 dirham. Wa indahu sab'atun, ternyata yang mampu dia hasilkan hanyalah 7 dirham, hanya 7 dirham, padahal kebutuhannya 10. Yang dia hasilkan tidak sampai 100% dari kebutuhannya, hanya dapat memenuhi ya 50% ke atas lah, tidak sampai sepenuhnya full 100% dari kebutuhannya. Maka dia masuk kategori miskin. Jadi miskin ini masih di atasnya fakir, yang paling bawah itu fakir. Kalau fakir ini kan tidak mampu memenuhi 50%. Kalau miskin masih mampu 50%, hanya saja tidak bisa memenuhi 100% full dari kebutuhannya. Jadi fakir dan miskin ini juga termasuk al-asnaf as-samaniyah, golongan yang 8 yang berhak menerima harta zakat. Wal amilu 'alaiha, dan juga amil atas zakat. Kasai, seperti orang yang bekerja menyalurkan harta zakat, itu amil. Begitu juga wal katib li amwali zakah, juru tulis yang mencatat beberapa harta zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, dia itu amil, maka dia berhak juga menerima harta zakat. Wal mu'allafa qulubuhum, dan juga orang yang disatukan beberapa hatinya. Mu'allafa qulubuhum, siapa dia? Wa humul ladzina aslamu, dia orang yang baru masuk Islam. Wa islamuhum dhaifun, dan keislamannya masih lemah, tidak kuat karena baru masuk Islam. Au kana qawiyan, atau keislamannya kuat, walakin yatawaqqa'u bi'ata'ihim islamu ghairihim, akan tetapi ketika dia dikasih zakat, diberikan harta zakat oleh para muzaki, itu nanti akan menyebabkan kufar-kufar yang lain itu akan masuk Islam gitu, akan menyebabkan yang lain tertarik untuk masuk Islam juga. Maka menyalurkan harta zakat kepada mu'allafah qulubuhum ini boleh, ya, masuk kategori mustahik juga dia itu, ya, masuk kategori golongan yang 8 juga, wal mu'allafah qulubuhum ini. Kemudian wal riqabuh, dan riqab ini di sini wahumul mukatabuna, ialah beberapa budak mukatab yang berhak menerima harta zakat, minal ariqai, dari beberapa budak. Tapi ini budak mukatab liqail muzakki, ya, bukan milik orang yang menunaikan zakat. Ini milik sayyid yang dia belum mampu, ya, masih belum mampu untuk mengeluarkan zakat. Artinya sayyidnya pun juga masuk kategori lemah. Kitabatan soyatan, dengan akad kitabah yang sahih. Budak mukatab ini begini, misalnya budak tersebut dengan sayyidnya, dengan majikannya sudah melakukan transaksi, bahwa misalnya ketika budak ini mampu membayar harta, membayar uang sebanyak sekian kepada majikannya, maka si budak ini akan dimerdekakan. Kemudian mufakat keduanya, mufakat, kalau budak ini mampu membayar harta misalnya 1 juta, maka budak ini akan dimerdekakan oleh si majikannya, si sayyidnya. Maka dalam transaksi ini, dalam transaksi kitabah ini, si budak tersebut masuk kategori budak mukatab yang berhak menerima harta zakat. Siapa tahu nanti terbantu dengan menerima harta zakat untuk memerdekakan dirinya. Tapi sekarang sudah nggak ada budak
Wal gharimu, kemudian gharim, orang yang punya hutang. Siapa ini? Wa huwal ladzi tadayana daf'an wa huwal ladzi tadayana dainan li nafsihi, orang yang terbelenggu hutang, yang mempunyai hutang li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa halad dainah, dan dia berupaya untuk melunasi hutang tersebut, melepaskan ikatan hutang tersebut. Namun wala qudrata lahu ala wifaihi, dia tidak kuasa untuk melunasinya itu. Wa qasada sarfahu fi mubahin, dalam berhutang dia punya kehendak untuk menggunakan harta yang hasil ngutang itu untuk di dalam hal-hal yang mubah, yang tidak dilarang oleh agama. Dia punya kehendak seperti itu. Au sarrafahu fi, atau memang sudah dia lakukan, harta yang hasil dia ngutang itu sudah dipakai dalam perkara mubah yang tidak dilarang oleh agama, kemudian dia tidak mampu untuk melunasinya. Au tadayana li islahi dzatil baini, atau dia berhutang untuk mewujudkan perbaikan maslahah terhadap kerabatnya, sanak familinya, hanya dia sengaja ngutang. In halad dainah, apabila dia betul-betul berkeinginan untuk melunasi hutang tersebut, walam yufih mimalihi, dan dia tidak mampu untuk melunasinya, untuk melunasi hutang tersebut, diambil dari hartanya, dia tidak mampu. Walau kana ghaniyan, meskipun dia masuk kategori orang kaya tapi tidak mampu untuk melunasi hutang itu. Au tada yang lidhamanin, atau dia berhutang untuk menanggung beban orang lain. Hina sorohuah, ketika dia itu betul-betul melarat. Wal matmun, begitu juga orang yang akan ditanggung olehnya, termasuk kategori muksir, melarat, sehingga dipinjamkan uang misalnya, maka orang yang gharim ini, yang punya hutang ini, apabila dengan tujuan yang tadi, dengan kondisi yang dijelaskan tadi, dia berhak menerima harta zakat. Yang terakhir, ya, kemudian wa ahlu sabilillah, termasuk orang yang juga berhak menerima harta zakat ialah ahlu sabilillah. Siapa ahlu sabilillah ini? Dia wahum ialah al-wuzatuh, orang yang berperang, ikut peperangan, memperjuangkan keadilan. Al-mutatawwi'una bil jihadi, dia melakukan perkara sunnah dengan cara jihad, berjuang. Wa in kana awliya, meskipun dia itu orang kaya, dia berhak menerima harta zakat. Tujuannya apa? I'anatan alal jihadi. Siapa tahu dengan dia dikasih harta zakat itu dapat menolong proses perjuangannya, membantulah, sekedar membantu terhadap proses perjuangannya, proses jihadnya. Yang terakhir wabnu sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini wahwal musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, safaran mubahan, dalam perjalanan yang wenang, yang tidak dilarang oleh agama. Berangkatnya mim baladiz zakati, dari daerah ataupun negara ataupun daerah yang di sana sedang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, sedang diwajibkan mengeluarkan zakat. Walau mujtazan ila watanihi, meskipun perjalanan dia tersebut melewati tanah airnya, awaliha atau lainnya, maka fayu'ta min mali zakati, maka dia berhak dikasih sesuatu dari harta zakat, ma yusiluhu ila maqsidihi, berapa, yaitu dikasih dari harta zakat kebutuhan yang dapat menyampaikan dia pada tujuannya, yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya hingga sampai pada tujuan dalam perjalanannya. Ini tahajah apabila dia
si musafir tersebut betul-betul butuh. Ya kalau nggak butuh ya nggak usah kasih kepada fakir saja, jangan dipaksa. Wa yajibu ta'mimu ma wujida minal asnaf as-samaniyah, dan wajib meratakan 8 golongan ini. Sekarang bagaimana hukum menyalurkan zakat dari tempat wajibnya? Di situ ada mustahik, namun dibawa ke daerah lain. Naqlu zakat mahalli wujubiha ma wujudil mustahiqina fiha, dipindah ke daerah lain. Gimana? Nah, padahal di kampungnya itu masih ada banyak mustahik, tapi dia pergi ke daerah lain. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.